A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sedikit kita ulas pada ayat ke-8 tentang doa para ulama yang rasikh dalam ilmu. Rabbana la tuzigh qulubana, ya Tuhan kami, janganlah engkau sesatkan hati-hati kami. Ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Setelah engkau berikan petunjuk kepada kami dan karuniakan kepada kami dari sisimu rahmat yang luas, sesungguhnya engkau maha pemberi. Dalam ayat ke-7 kemarin kita sudah, atau ke-8 kemarin kita sudah singgung bahwa doa ini adalah doa yang paling banyak dibaca Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Karena doa ini adalah doa keteguhan supaya kita tidak disesatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan di sini ada dua faedah besar yang disebutkan para ulama pada doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Apa dua perkara ini? Kita diajarkan oleh Allah untuk bertawassul. Di sini ada dua tawassul yang diajarkan. Pertama, tawassul dengan nikmat berupa hidayah dari kalimat idh hadaitana. Dan yang kedua, tawassul dengan nama-nama Allah dari kalimat innaka antal wahhab. Tawassul itu artinya cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sangat penting dalam kehidupan kita, bertawassul kepada Allah. Dan para ulama ahli sunnah mengatakan bahwa tawassul itu ada dua. Ada yang disebut dengan tawassul masyru' dan yang kedua tawassul mamnu'. Tawassul yang disyariatkan dan tawassul yang dilarang. Adapun yang disyariatkan seperti ayat ini. Dan ulama membagi tawassul itu yang disyariatkan kepada tiga bagian. Pertama, tawassul dengan amal saleh. Dan yang kedua, tawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya. Dan yang ketiga, tawassul dengan orang soleh yang masih hidup, bukan tawassul dengan orang soleh yang sudah meninggal. Lalu apa pentingnya tawassul ini? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap kita hidup di dunia ini tidak lepas daripada ujian, ikhwan. Hidup kan tidak selalu senang, pasti ada susahnya. Hidup tidak selalu tertawa, pasti ada sedihnya. Hidup tidak selalu lancar, pasti ada sulitnya. Ada waktu-waktu Allah Subhanahu wa taala menguji kita, entah menguji ekonomi kita, menguji keluarga kita, menguji kesehatan kita, dan begitu seterusnya. Lah, untuk keluar dari ujian-ujian ini, bagaimana caranya? Karena ujian ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Anda kemudian diberikan ujian sakit, sakit itu dari Allah. Ketika Anda diuji dengan ekonomi yang kurang, itu semua juga datang dari Allah. Semua ujian itu datang dari Allah Azza wa Jalla. Tetapi yang namanya tabiat manusia terkadang tergesa-gesa kan gitu. Padahal ujian itu terkadang Allah sedang mengangkat derajat kita.
atau boleh jadi mengurangi dosa-dosa kita, sehingga kita tergesa-gesa ingin keluar dari ujian itu. Ya, itu tabiat manusia memang seperti itu. Orang sakit pengen cepat sembuh kan begitu. Orang gulung tikar pengen cepat bentang-bentang tikar, dan begitu seterusnya. Allah tahu tabiat manusia seperti itu, ingin keluar cepat dari ujian itu. Makanya diajarkan dalam Islam ini, kalau ingin cepat keluar dari kesulitan dan keperitan hidup, lakukanlah apa yang disebut dengan tawassul. Tawassul inilah amalan yang cepat untuk menghilangkan kesulitan dalam kehidupan kita. Kita lihat dalam sebuah kisah, Nabi SAW mengkisahkan di zaman dulu sekali. Boleh jadi ini kisah Israiliyat, tapi hadisnya sahih. Ketika Nabi SAW menjelaskan tentang 3 orang yang masuk ke dalam gua, kemudian tiba-tiba gua itu roboh bebatuannya dan menutup pintunya, sehingga 3 orang ini berusaha mendorong pintu gua itu, tapi batunya sangat besar, tidak bisa, bergeming pun tidak. Akhirnya mereka pasrah dan mereka sudah putus asa, pasti kami akan mati dalam gua ini, karena tidak ada jalan keluar. Maka berfikirlah salah seorang di antara mereka, kalau begitu kita harus bertawasul kepada Allah dengan amalan-amalan yang khusus yang tidak ada yang tahu kecuali mereka dengan Allah saja. Akhirnya kemudian salah satu di antara mereka bertawasul dengan amal saleh. Masyhur bertawasul dengan birrul walidain. Dulu dia punya orang tua, kebiasaan dia itu menyediakan air susu perah kambing sebelum orang tuanya tidur, dan air itu harus diminum orang tuanya sebelum istri dan anaknya. Dilakukan setiap hari seperti itu, sampai pada waktunya dia lupa, entah karena sebuah kesibukan, lupa dia memberi minum. Ketika dia lupa, dia ingat, dia bergegas langsung memerah air susu dari kambingnya, kemudian bergegas pulang ke rumah orang tuanya. Rupanya orang tuanya sudah tidur, sementara anak istrinya pun kelaparan. Tetapi dia tidak mau memberikan air susu itu kepada anak dan istrinya, karena itu jatah orang tuanya. Sebagai kafarahnya karena dia telat ngasih, dia pun berdiri, tidak meletakkan air itu di samping orang tuanya. Padahal kan bisa saja diletakkan saja di sampingnya, nanti kalau bangun kan dia tahu. Tapi dia tidak mau. Sebagai kafarah telatnya itu, dia berdiri menunggu orang tuanya bangun. Bayangkan dari Isya sampai subuh baru orang tuanya bangun. Kemudian dia berikan air susu itu kepada orang tuanya, dan dia mengatakan, ya Rabb, kalau amalan yang satu ini bernilai pahala di hadapanmu, maka aku serahkan amal ini untukmu, tapi tolong bukakan pintu gua itu. Akhirnya tiba-tiba bergeser pula pintu gua itu, tapi tidak bisa keluar. Kemudian yang satunya bertawasul juga dan mengatakan, ya Rabb, aku diberikan rizki banyak dulu, sehingga aku diberikan perkebunan, ada yang mengatakan peternakan, pekerjaku banyak. Ada salah seorang pekerja itu, ketika hendak digaji, tiba-tiba dia pergi. Kemudian gajinya aku simpan, kemudian aku belikan seekor kambing yang bunting. Kemudian tiba-tiba dengan berjalannya waktu, kambing itu melahirkan betina dan jantan. Kemudian besar, menikah, kemudian punya anak lagi. Akhirnya kambing yang aku rawat itu sampai 1 lembah. Entah berapa puluh tahun orang ini tiba-tiba datang meminta gajinya sekian puluh tahun yang silam. Maka dia mengatakan ketika datang itu, ya fulan, aku kembangkan gajimu menjadi kambing 1 lembah itu. Ambillah 1 lembah kambing itu punyamu, katanya. Dia mengatakan, ya fulan, kamu hendak mengejekku. Gajiku tidak sebanyak itu. Tetapi majikannya mengatakan, tidak, itu kambingmu semuanya, ambil, aku sedekahkan untuk.
Maka dia mengatakan, ya Rabb, kalau menjaga amanah aku ini bagian daripada amal saleh, terimalah, tapi tolong geserkan pintu gua itu. Akhirnya bergeser pintu gua, tapi dah bisa keluar juga. Sampai yang ketiga ini bertawasul. Dia mengatakan, ya Rabb, dulu aku suka dengan seorang gadis dan dia anak dari paman. Aku melamarnya, dia menolakku. Aku meminangnya, dia pun menolakku. Sampai pada waktunya si gadis itu datang kepadaku butuh uang karena kesulitan ekonomi orang tuanya, dan orang tuanya jatuh sakit, ingin dibiayai dengan dana itu. Maka kesempatan aku pun berikan uang itu untuk dipinjamkan dengan syarat dia harus berzina denganku. Karena memang dia cinta dengan wanita itu. Dipinang tak mau. Nah, ini ada kesempatan nih, datang pinjam uang nih. Akhirnya kemudian aku pun meminjamkan uang sebanyak yang ia minta. Ketika kami sudah melepaskan aurat kami dan hanya tinggal berzina saja, tiba-tiba wanita ini mengatakan, ya fulan ittaqillah, wahai fulan bertakwalah kau kepada Allah. Aku pun terperanjat dengan nasihat itu dan aku pun merasakan takut, dan aku mengatakan, inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Akhirnya aku katakan kepada wanita itu, ambil uang ini, pergilah kau dari sini. Dia berusaha untuk menjaga kehormatannya, dan dia mengatakan, ya Rabb, kalau memang dengan menjaga kehormatanku aku tidak berzina dengan wanita itu karena takut kepadamu, ini bagian daripada amal saleh, ku serahkan kepadamu, tapi tolong bukakan pintu gua ini. Akhirnya pintu gua betul-betul terbuka, 3 orang ini selamat. Di sini kata para ulama akidah mengatakan, lihat bagaimana dahsyatnya sebuah tawasul. Padahal mereka sudah putus asa itu, matilah mati dalam gua itu. Tapi innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu atas segala sesuatu mampu. Allah yang menetapkan kehidupan sebagaimana Allah yang menetapkan kematian. Allah yang menurunkan kesulitan sebagaimana juga Allah yang mengeluarkan manusia itu dari kesulitan. Maka bertawasul ini penting. Dari sini para kata Nabi SAW, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan remehkan sekecil apapun kebaikan. Boleh jadi yang kecil itu bisa digunakan tawasul oleh kita. Jadi ketika antum sakit parah, tidak bisa keluar dari sakit ini, sudah berusaha rumah sakit sana, rumah sakit sini, dokter pun sudah angkat tangan, tidak mampu untuk mengobati antum. Cobalah ingat-ingat, ada enggak amal soleh yang antum pernah lakukan? Ingat-ingat tuh. Boleh jadi antum pernah sedekah, boleh jadi antum pernah qiyamul lail sendirian, tidak ada yang tahu kecuali antum dengan Allah. Boleh jadi antum pernah membuang sesuatu yang menyakiti manusia dan itu pahala bagi antum. Di saat itulah kita butuh dengan Allah. Katakan, ya Rabb, dulu malam-malam aku pernah qiyamul lail di masjid Nidaul Ilmi, enggak ada orang. Enggak ada. Hanya aku dengan engkau saja. Kalau memang malam itu sebuah amal solehku, ya Rabb, aku sedang sakit, tolong sembuhkan penyakitku. Begitu maksudnya. Ya. Lah dalam ayat ini Allah ajarkan tawasul. Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Tuhan kami, janganlah engkau sesatkan kami. Ba'da idh hadaitana. Setelah engkau berikan hidayah kepada kami. Di sini Allah ajarkan tawasul dengan cara apa? Mensyukuri nikmat hidayah. Nikmat hidayah sehingga kita bisa di atas sunnah, di atas Islam, di atas amal saleh, bisa beribadah. Tawasul dengan hidayah. Kemudian wahab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ini tawasul dengan cara lain. Innaka antal wahhab artinya tawasul dengan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Bertawasul dengan nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan, Rabbana la tuzin Rabbana innaka jami'un nasi liyaumi la raiba fi. Ya Rabb kami, engkaulah yang mengumpulkan manusia pada hari yang tidak ada keraguan padanya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sungguh Allah tidak mungkin menyelisih janjinya. Dua-dua ini dibacakan oleh orang-orang yang rasyih. Ada juga yang mengatakan bahwa doa ini umum, siapapun boleh berdoa dengan doa ini.
Dan doa ini sangat dianjurkan sekali, karena ini sifat orang yang beriman. Pertama, sifat orang yang beriman pada doa yang ketujuhnya, meminta kepada Allah agar ditetapkan di atas hidayah dan dijauhkan dari kesesatan. Kemudian doa yang kedua, yakin bahwa ketika mereka menetap di atas hidayah atau istiqamah di atas hidayah itu, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan mereka semua pada hari kiamat, dan Allah akan berikan balasan terbaik kepada mereka, dan mereka yakin bahwa balasan Allah tidak mungkin meleset. Manusia kalau berjanji, ikhwan, bisa saja janji itu tidak ditepati. Boleh jadi mungkin dia lupa dengan janji yang pernah dijanjikan kepada manusia sehingga tidak ditepati, atau dia lemah untuk memberikan janjinya, atau mungkin juga ingkar. Tetapi Allah Subhanahu wa taala kalau sudah membuat janji dengan manusia, innallaha la yukhliful mi'ad, Allah itu tidak mungkin menyelisih janjinya. Lah salah satu janji yang Allah berikan adalah Allah kelak akan mengumpulkan manusia di hari yang tidak ada diragukan padanya, dan orang-orang yang beriman akan diberikan janjinya. Seperti apa janji Allah kepada orang-orang yang beriman? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dunia saja, jangan dulu di akhirat, Allah Subhanahu wa taala sudah banyak memberikan janji kepada orang-orang yang beriman. Saya akan sebutkan penukilan di dalam Al-Qur'an tentang janji Allah kepada orang yang beriman di dunia. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Mu'minun ayat yang pertama, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Di sini Allah janjikan di dunia keberuntungan bagi orang-orang yang beriman. Kemudian juga disebutkan dalam surah Al-Hajj ayat 54, wa innallaha lahadin lilladzina amanu ila sirati mustaqim, sesungguhnya Allah sungguh akan memberikan petunjuk, mengarahkan kepada siapa orang-orang yang beriman ke jalan yang lurus. Ini janji Allah. Setiap yang beriman kepada Allah, Allah akan bimbing kehidupannya, tidak mungkin disesatkan. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah Ar-Rum ayat 47, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, kewajiban kepada kami, kata Allah, menolong orang-orang yang beriman. Artinya Allah berjanji kepada setiap yang beriman kehidupannya akan ditolong. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Hajj ayat 38, innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu innallaha la yuhibbu kulla khawanin kafur, sesungguhnya Allah akan membela orang-orang yang beriman. Lihat janji Allah kepada orang yang beriman, Allah akan bela dalam kehidupannya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanaziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Surah An-Nahl ayat 97. Barang siapa yang beramal saleh, baik dia laki-laki atau perempuan, dan dia beriman, kami akan berikan kehidupan yang baik untuk dia di dunia, dan kami akan balas pahala mereka di akhirat dengan sebaik-baik balasan terhadap apa yang mereka lakukan. Lihat di sini janji Allah kepada orang beriman, Allah akan berikan kehidupan yang layak di dunia dan pahala besar di akhirat. Bahkan lebih daripada itu, Allah mengatakan, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat sayastakhlifannahum fil ardi. Allah janji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan beramal saleh, Allah akan berikan kedudukan kalian di dunia. Dan banyak lagi dalam Al-Quran. Lihat, Allah akan menolong kita orang-orang yang beriman, Allah akan membela kita orang-orang yang beriman, Allah akan memberikan kehidupan yang layak bagi kita orang-orang yang beriman. Bahkan Allah berikan kepemimpinan. Pertanyaan pun muncul, Ustaz, rasanya saya sudah beriman, rasanya saya sudah beriman, katanya Allah akan menolong. Betul enggak orang Islam itu ditolong di dunia? Buktinya orang kafir menang secara ekonomi. Mana pertolongan itu?
Ustaz katanya orang yang beriman itu diberikan kehidupan yang layak di dunia. Saya loh sudah usaha banting tulang, kaki di atas, kepala di bawah, keringat bercucuran, siang malam tetap saja susah, miskin, banyak utang lagi. Kan itu ya. Ustaz katanya orang yang beriman itu akan ditolong. Hari-hari saya disakiti orang, dizalimi orang, tak ada pun pertolongan datang. Mana janji itu? Kalau ada orang mengatakan seperti itu, maka jawab, kenapa pertolongan itu tidak sampai kepada anda? Kan anda katakan rasanya saya sudah beriman. Berarti iman yang anda miliki itu baru rasa. Baru rasa saja, belum betul-betul beriman. Kayak antum makan Indomie rasa ayam, ayamnya enggak ada, rasanya saja. Kan mana ayamnya? Rasanya. Rasa ayam, rasa sapi, mana sapinya? Kan rasanya. Berarti belum makan ayam, belum makan sapi, baru rasanya. Kalau beriman itu baru rasa, tidak mungkin pertolongan Allah itu sampai. Iman itu jangan dirasa-rasa, iman itu diamalkan, dibenarkan dalam hati, diucapkan lewat lisan, baru dipraktekkan dalam sebuah perbuatan. Itu disebut iman. Kalau baru rasa-rasa saja, rasanya saja, yang nggak akan sampai pertolongan itu. Tetapi ingat bahwa kalau orang betul-betul sudah beriman kepada Allah, di dunia saja Allah katakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kalaulah penduduk negeri ini mau beriman dan bertakwa, jangan perorangan, satu negeri Allah akan timpakan berkahnya dari langit, dari bumi. Tapi karena mereka berdusta, Allah azablah mereka. Ini janji-janji Allah ya, di dunia itu luar biasa kepada orang-orang yang beriman. Belum janji Allah subhanahu wa ta'ala saat sakaratul maut, Allah berikan kesenangan kepada orang-orang yang beriman yang tidak diberikan kepada orang-orang kafir. Apa itu kesenangannya? Allah mudahkan saat kematiannya. Allah mudahkan saat kematiannya, ikhwan. Bahkan Nabi SAW pernah suatu ketika lewat seorang jenazah. Apa kata Nabi SAW? Al-mustarih wal mustarahu minhu. Jenazah ini bisa saja dia beristirahat dari kepenatan, atau orang lain beristirahat dari dia. Kata Nabi, jenazah ini cuma ada dua kemungkinan, dia beristirahat atau orang lain beristirahat dari dia. Adapun seorang mukmin, kata Rasulullah, maka dia mustarih min nasabid dunya wa adahu. Adapun kematian seorang mukmin berarti dia beristirahat dari kepenatan dunia dan dari hal-hal yang menyakiti selama di dunia. Orang yang beriman itu kalau mati betul-betul beristirahat. Persis seperti ucapan manusia, ayo kita antarkan jenazah ini ke tempat peristirahatan yang terakhir. Ini ucapan hanya layak diberikan kepada orang yang beriman. Tapi kalau orang kafir, kita katakan ayo kita antar jenazahnya ke tempat peristirahatan yang terakhir, kalimat ini bukan hanya salah tapi keliru. Salah dengan keliru kurang lebih lah ya. Kenapa? Orang kafir itu bukan untuk beristirahat. Dia harus mempertanggungjawabkan semua perbuatan dia di dunia. Karena dunia ini mazra'atul lil akhirah. Dia tempat bercocok tanam kita untuk akhirat. Kalau kita menanam kebaikan, Anda akan tuai kebaikan. Kalau kita tanam keburukan, jangan harap menuai kebaikan. Tetapi kalau seorang mukmin, betul-betul kalimat itu benar, karena Rasul yang mengatakan bahwa seorang mukmin itu ketika mati mustarih, dia tenang, dia betul-betul tenang. Semua kepenatan dunia sudah tidak ada lagi bagi dia. Semua hal-hal yang menyakiti dia, dari hasadnya orang, zalimnya orang, menyakitinya orang, cacian, makian, hinaan dan begitu seterusnya, sudah tidak ada lagi. Betul-betul dia istirahat. Makanya ada kata Nabi, nanti di akhir zaman ada orang yang lewat di kuburan, dia mengatakan, ya laitani aqulu makana, duhai kiranya aku yang mati bukan dia, katanya. Kenapa? Karena ada orang yang mengakhiri hidupnya tidak tahan dengan kehidupan dunia. Ada orang yang bunuh diri gara-gara faktor ekonomi. Ada satu keluarga itu dia meracuni dirinya, anak-anaknya diracun, semua diracun. Kemudian nulis surat. Isi suratnya apa? Mudah-mudahan dengan kematian ini aku istirahat, katanya. Kan banyak orang seperti itu mengakhiri hidupnya
Karena tidak tahan dengan kehidupan dunia kan. Kalau seorang mukmin katakan ya, memang dia beristirahat. Tapi kalau orang fajir, orang fasik, orang kafir, orang munafik, ini bukan beristirahat. Anda sedang bunuh diri namanya. Anda kira setelah kehidupan, setelah kematian itu akan tenang? Tidak, justru hal yang berat akan menghadapi Anda. Tapi bagi seorang mukmin betul-betul diberhentikan oleh Allah dari kepenatan dunia dan azab yang Allah timpakan selama di dunia. Tetapi selain yang beriman, adapun hamba fajir, kata Rasul, hamba fajir itu bukan mustarih, tapi mustarih minhul ibad wal bilad. Semua hamba Allah tenang dengan kematiannya. Semua binatang-binatang tenang dengan kematiannya. Bahkan satu negeri tenang dengan kematiannya. Ini yang bahaya nih. Alhamdulillah mati katanya. Coba kalau enggak mati ngerusak aja tuh orang tuh. Ada orang kayak gitu ya. Dari dulu saya doakan kematian tuh, baris sekarang senangnya jiwa ini katanya. Amanlah dia. Betul-betul aman dengan kematiannya. Orang itu memang pantas mati gitu ya. Karena ada orang melaknat orang kayak gitu ya. Jadi ada orang kematian itu yang lain yang senang, bukan dia yang senang. Nah, ini yang bahaya nih. Kalau kita mati orang senang, ini itu bahaya itu. Karena itu kematian orang fajir itu. Tapi orang yang beriman, Allah berikan kematian yang indah. Itu saat kematian Allah utus malaikat-malaikat menyiapkan kapan dari sorga, minyak wangi dari sorga. Belum lagi di telinganya dikatakan jangan takut, jangan sedih, sorga sudah menantimu. Apa enggak enak tuh kematian seperti itu? Masuk dalam kuburan, apa kata Rasul? Maka akan dikatakan kepada orang ini, nim naumatal arus, tidurlah seperti pengantin baru. Sehingga walaupun jarak kiamat dengan dia 1000 tahun, seolah-olah kita tidur seperti pengantin baru. Antum lah tahu pengantin baru, kayaknya kok cepat kali subuh kan itu ya. Baru jam 8, udah jam 4 katanya. Nah, itulah pengantin baru. Kalau pengantin lama, lama kali malam ini katanya. Besok mau kerja aku katanya. Itu pengantin lama tuh. Kalau pengantin baru kan kayak cepat, kalau bisa itu 1 minggu 1 malam kan itu ya. Kata Rasul, nim naumatal arus, tidur kau seperti pengantin baru. Tahu-tahu kiamat. Apa enggak enak coba? Sehingga tidurnya orang-orang yang beriman di kuburan itu tidak melalui proses zaman. Walaupun 1000 tahun baru dikiamatkan, seolah-olah baru tidur kemudian bangun. Nikmat apa lagi coba yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman dalam kuburan? Belum pula di padang mahsyar, belum saat memberikan hisab, belum lagi timbangan, belum titian, belum lagi di hadapan mereka sorga yang Rasul katakan a'dadtu li ibadis salihin ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi basar. Nikmatnya tidak dilihat mata, tidak didengar telinga, terlintas pun tidak. Yang jelas bahwa Allah katakan innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak mungkin menyalahi janjinya. Pasti kita harus yakin janji Allah itu. Masalahnya karena tidak yakin itulah sehingga orang malas beribadah. Sering saya contohkan yang ringan saja. Contoh umpamanya Rasul mengatakan, barang siapa yang membaca qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, asyra marrat fi yaumin wa lailah, 10 kali di malam dan siang hari. Mungkin antum baca pagi 3 kali, siang 3 kali, sore 3 kali, malam 1 kali. 10 lah antum baca qul huwallahu itu. Apa balasannya? Bunyalahu qasrun fil jannah. Allah akan bangunkan 1 istana di surga. Ini janji Allah. Allah janji sama kita. Kalau antum baca qul huwallahu 10 kali dalam sehari, Allah bangunkan 1 istana di surga. Jelas janji Allah. Tetapi kadang-kadang orang tidak yakin dengan janji ini. Bukti tidak yakin, tidak ada yang mengamalkan hadis ini. Tapi kalau saya katakan, mau enggak 1 hari ini sampai malam nanti antum baca qul huwallah 5.000 kali, saya kasih kunci kau di Sukajadi sana. 1 rumah megah, saya kasih kuncinya. Ini kuncinya. Ini kunci mobilnya, ini kunci rumahnya, ini kunci berangkasnya. Tapi mulai dari pagi sampai pagi baca qul huwallah 5.000 kali. Kira-kira antum mau enggak? Enggak. Saya enggak yakin enggak mau. Pasti mau. Daripada besok masuk kantor, besok saya baca qul huwallah 5.000 kali katanya. Ya, jelas tuh kuncinya. Perumahan Sukajadi. Ya, belum lagi mobilnya mobil Robicon lagi. Nah, mantap lagi kan begitu ya. Pasti mau.
Kenapa? Karena terkadang ada orang itu tidak yakin dengan janji Allah, sehingga yang jelas-jelas istana di surga yang berlipat-lipat keindahannya dibandingkan rumah di Sukajadi pun gak yakin tuh, karena tidak yakin. Coba. Tapi kalau yakin, ikhwatu fiddin, setiap hari antum baca 10 kali qul huwallah dapat satu istana, besok qul huwallah lagi istana lagi, 30 hari selama Ramadan antum baca qul huwallah 30 istana. Orang di dunia saja punya kos-kosan 10 pintu dah bangga tuh, udah gak kerjaan tuh. 10 pintu loh, nggak perlu kerjaan tuh, makan minum saja tuh. Ini loh 30 istana di sorga, tak ada kebanggaan, bahkan tidak mau juga meraihnya. Itulah keyakinan kita masih lemah dengan kehidupan akhirat, padahal tegas Allah mengatakan innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak mungkin menyalahi janjinya. Yakin dengan janji Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah.